Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwali. Ikilah bab kang kaping sepisan iku fi fadlil ilmi wal ulamai, ing dalam nerangake keunggulane ilmu lan pira-pira wong alim, wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, lan keutamaan belajar ilmu lan mulang ilmu. Qala wis ngendika sapa Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu rasul a'lam bima ma'na. Yarfa'illahu yarfa'i wis munjulaken, sampun munjulaken sapa Allah Ta'ala alladhina ing pira-pira wong amanu kang pada beriman sapa iku alladzina mingkung saking sira kabeh, walladzina lan ing pira-pira wong utu kang maringi sapa Allah Subhanahu wa taala ing itkulah alladzina al ilma ing ilmu, darajatin ing pira-pira derajat kemuliaan. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman secara umum. Jadi derajatnya orang yang berilmu itu melebihi keumuman derajatnya orang mukmin, bukan hanya muslim. Kalau muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin sudah tentu muslim. Meskipun adalah orang-orang di zaman dulu. Orang-orang di zaman dulu bukan umat Nabi Muhammad, itu ada orang yang mukmin, beriman. Seperti halnya beberapa pengikut Nabi Allah Musa, beberapa pengikut Nabi Allah Isa. Pengikut Nabi Allah Isa yang setia disebut Al-Hawariyun. Sehingga kita pun yang orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk seperti kaum Hawariyun yang menjadi pembela Nabiullah Isa. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. Al-ayah wallahu rasulullah nabi murri wa ma'na. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallahi, kata Allah, jadilah kalian adalah penolong Allah. Secara bahasa seperti itu, maksudnya pejuangnya Allah. Kunu ansarallahi, jadilah kalian sebagai pejuangnya Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina, sebagaimana Nabi Allah Isa ibnu Maryam berkata kepada kaum Hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku untuk mencapai tujuannya Allah. Maka kemudian qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi, orang-orang Hawariyun mereka berkata, kamilah para penolong atau pejuangnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil, maka sebagian dari Bani Israel mereka beriman. Tuh ya, fa'amanat ta'ifatun, maka berimanlah siapa ta'ifatun, sebagian atau salah satu kelompok, min bani Israil, dari kalangan Bani Israel, wa kafarat ta'ifah, dan sebagiannya lagi atau sekelompok yang lain itu menjadi kufur. Jadi pengikut Nabiullah Isa pun ada yang
mukmin. Ada yang mukmin. Secara umum orang mukmin beriman kepada Allah. Tapi ada yang melebihi mereka derajatnya menurut Allah. Siapa orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala? Orang-orang yang alim. Yang alim seperti apa? Tentu syaratnya juga mukmin. Alim artinya memiliki banyak ilmu. Orang yang punya banyak ilmu banyak. Yang tidak beriman juga ada. Yang tidak beriman juga ada. Ahli sains, tapi kemudian ada di antara mereka juga yang akhirnya beriman. Maka berbeda dengan orang-orang mukmin, apalagi dengan orang alim yang mukmin. Orang yang alim berilmu yang luas, tinggi ilmunya, tapi ketika dia tidak beriman, maka tidak berarti lebih mulia dibandingkan orang mukmin yang tidak alim. Tetap orang mukmin meski tidak alim lebih mulia dibandingkan orang yang alim tapi tidak mukmin, tidak beriman. Nah, adapun di antara orang-orang yang beriman kepada Allah ada yang dilebihkan ilmunya, maka Allah akan meninggikan derajat mereka melebihi keumuman orang mukmin. Wa yarfa'il ulama'a minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amali, ayakni wa yarfa'il ulama'a lan munjulakan sapa Allah al ulama'a ing ulama minkum saking sira kabeh darajatin ing piro-piro derajat kemuliaan bima sebab perkara, sebab alasan, sebab kelakuan jama'u kang ngumpulaken sapa ikulah ulama minal ilmi wal amali saking ilmu lan amal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya para ulama di antara orang-orang beriman itu? Karena mereka telah mengumpulkan antara ilmu dan amal. Mereka memiliki ilmu dan mereka pun mengamalkannya. Jadi ulama yang dimaksud adalah orang yang luas ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Bukan hanya luas pengetahuannya tapi tidak mengamalkan ilmunya, bukan. Ulama yang ditinggikan derajatnya adalah orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Karena kalau alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dimuliakan oleh makhluk, tapi oleh Allah tidak. Karena apalagi jika alim tersebut malah justru menggunakan ilmunya untuk menipu, untuk membuat propaganda buruk, maka Allah telah menegur, telah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun wallahu rasulullah nabi murri wa ma'na. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berbicara atau mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya? Besar sekali kemurkaan Allah kepada orang yang hanya berbicara tapi tidak mau untuk melaksanakannya. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, qala wis ngendika sapa Ibnu Abbasin, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma radhiya mugi ngridoni sapa Allah taala anhuma saking ikulah Abdullah lan Sayyidina Abbas. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama'i fauqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajatin.
utawi piro-piro derajat ulama fauqal mukminina sak dhuwure wong-wong kang pada iman kabeh iku bisa mi'ati darajatin selisih 700 derajat. Jadi kata sahabat Abdullah bin Abbas, derajatnya para ulama di atas orang-orang mukmin secara umum itu sekitar selisih 700 derajat. Kalau kita bukan orang alim dibandingkan dengan ulama, nah ulama ini bertingkat-tingkat beda-beda. Nah, di atas orang mukmin secara umum ada tingkatan para ulama yang berbeda-beda tingkatnya, sekitar 700 tingkatan. Jadi tidak sama. Ulama itu tingkatannya tidak sama. Ada 700 tingkatan. Kita orang mukmin biasa, nggak alim nih. Sekiranya ternyata di atas kita tuh ada derajat ulama. Dan derajat ulama di atas para mukmin secara umum ada 700 tingkatan banyaknya. Jadi ulama itu berbeda-beda. Lalu ma bainad darajataini 500 amin. Ma utawi mangsa atau utawi jarak bainad darajataini kang ana ing antarane rong derajat iku 500 amin ana 500 tahun perjalanan. Setiap satu derajat ke derajat berikutnya itu seolah seperti perjalanan selama 500 tahun lamanya. Nah sekarang kalau dikali 700 ya, kalau menuju puncak kefakihan, artinya di puncaknya itu adalah contohlah mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Sultanul Aulia ya, Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani, contoh itu sudah mencapai makom tertinggi dalam kealiman, dalam kefakihan di atas orang-orang mukmin secara umum, berarti di level ke-700. Nah kita yang tidak alim untuk menuju level itu sangat jauh sekali. Dari satu level yang satu dengan level berikutnya saja, level 1 ke level kedua atau level 2 ke level ketiga, setiap level itu jaraknya 500 tahun perjalanan untuk mencapai kemuliaan itu, derajat kemuliaan menurut Allah. Oleh karenanya bukan berarti omong kosong belaka tentang memuliakan ulama, karena nyatanya Allah menempatkan kalimat penegasannya di dalam Al-Quran, kitab suci, yang mana Allah menyatakan meninggikan derajat orang-orang yang alim yang beriman di atas orang mukmin secara umum. Kalau Allah sudah menyatakan ini ketetapan Allah Ta'ala, mana mungkin kita sebagai seorang muslim akan menolak kebenaran ini? Aneh sekali kalau ada orang muslim menolak kebenaran ini. Dan ulama yang seperti apa? Kembali lagi, yang mencapai derajat yang tinggi itu ulama yang mengumpulkan al-ilmu wal amal. Antara ilmu dengan amal dia miliki semuanya. Dia memiliki keluasan ilmu, ketajaman basirah, dan juga kewaraan, kewiraian, hati-hati dalam beramal, dan juga semangat. Wa qala Allah Ta'ala, wa qala nanus ngendika sapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Al-ayah. Di dalam Al-Qur'an termaktub kalamullah yang bunyinya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wallahu wa rasuluhu a'lam bi
syahida wis nyakseni sapa Allahu Allah taala annahu ing setune zat Allah iku la ilaha ora nono pangeran kang hak diibadahi illa huwa angin huwa ikulah Allah wal malaikatu lan para malaikat melu nakseni wa ulul ilmi lan uga piro-piro wong kang duwe ilmu. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, termaktub dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, Allah menyaksikan atau mempersaksikan siapa Allah Ta'ala annahu sesungguhnya Allah itu la ilaha tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi illa huwa kecuali dia sendiri Allah Ta'ala wal malaikatu kemudian Allah menyandingkan menderetkan Allah menyertakan di situ kalimat dan para malaikat juga ikut bersaksi wa ulul ilmi dan juga orang-orang yang memiliki ilmu mereka juga ikut bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, kalau kalamnya Allah atau kalamnya Rasulullah ini kita harus jeli. Maka para fuqaha, para ulama yang memiliki ainul basirah dan keluasan ilmu yang luar biasa, bahrul fahamah, mereka itu dari segi penempatan kalimat saja, jangankan kalimat, huruf saja itu mengandung makna tersendiri. Contoh seperti hadis Rasul, thalabul ilmi faridatun. Kenapa enggak fardun? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu faridah bagi setiap orang-orang yang muslim. Kenapa tidak dikatakan cukup fardun likulli muslimin ala kulli muslimin? Fardu bagi seluruh muslim, tapi faridah. Ya. Maka pembubuhan tak marbutoh di situ itu menunjukkan lisyiddatil wajibi atau fardi, sangat-sangat fardu ya, lisyiddatin lafaz atau huruf tak marbutoh itu menunjukkan makna lisyiddatin, sangat-sangat gitu, dahsyat, sangat berat kewajibannya. Sehingga dalam suatu riwayat disebutkan inna hadzal ilma dinun was salata dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama dan salat juga agama. Jadi Rasulullah menyebutkan ilmu dulu sebelum menyebutkan salat. Karena pernah Rasulullah ketika di masjid bersama para sahabat tiba-tiba ada datang masuk seorang laki-laki kemudian salat. Lantas disebutkan sholatnya itu bagaikan burung gagak yang mematuk darah. Rasul berkata, andaikan seseorang mati dalam kondisi sholatnya seperti ini, famata fi ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia mati di luar agamanya Muhammad, kata Rasulullah. Sholat mah sholat orang itu dan hidup di zaman Rasul, tapi sholatnya seperti itu asal-asalan karena nggak ngaji, nggak ngerti, akhirnya ya bukan nggak ngajinya tapi nggak mau ngaji aja ya. Di zaman Rasul yang nggak mau ngaji juga ada, kan saya sudah sempat riwayatkan ya, pada pekan yang lalu Rasul sedang mengajar ilmu kepada para sahabat di masjid, tiba-tiba datang thalathun nafarin, 3 orang, yang 2 orang tinggal di situ ikut duduk, yang 1 pergi meninggalkan majelis ilmunya Rasul. Jadi zaman Rasul juga yang nggak peduli ilmu ada, apalagi cuma sekarang, apalagi yang ngajarnya inyong ya, yang ngajarnya inyong. Meski yang ngajarnya Rasul, yang ingkar, yang nggak mau, yang males, mu'taridin, orang-orang yang mu'ridun,
mereka kaum-kaum yang berpaling, ya tetap ada di zaman Rasul juga. Makanya jangan terlalu kepedean, seolah-olah kita ini sangat mulia. Padahal andai kita lahir di zaman Nabi Muhammad SAW, belum tentu juga kita iman, ya kan? Andai kita lahir di zaman Nabi Muhammad SAW, jangankan orang lain, kerabat keluarga Nabi sekalipun, Abu Lahab itu pamannya asli, enggak iman, enggak ittiba, enggak mau nurut. Kemudian besannya Nabi, Abu Jahal itu besan, ya. Kemudian berarti anaknya Abu Jahal, menantunya Rasul, pernah jadi menantu anaknya Abu Jahal. Tapi dua-duanya enggak beriman, ya akhirnya bercerai putrinya Rasul dari anaknya Abu Jahal. Tuh. Jadi di zaman Nabi saja orang dekat, jangankan orang jauh. Nabi lahir di Makkah, kemudian ada keluarganya, kerabatnya, bahkan Abu Lahab itu diriwayatkan ketika lahirnya Nabi dia senang gembira sampai membebaskan atau memerdekakan Sayyidah Thuwaibah al-Aslamiyah. Saking melihat Sayyidah Thuwaibah itu gembira, maka Abu Lahab kemudian memerdekakannya dengan syarat sesuai dia katanya. Dimerdekakan. Sekarang untuk biaya memerdekakan seorang budak belian yang bagus itu mahal biayanya, mahal. Dan dilakukan oleh Abu Lahab saking senangnya dengan kelahiran seorang bayi yang kemudian ternyata menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat Nabi Muhammad sudah dewasa dan menyampaikan risalahnya dari Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Abu Lahab menolak, malah memerangi. Itu di zaman Nabi. Jadi kita bersyukur meski bukan Nabi yang datang ke Indonesia, meski para wali, para ulama lah yang datang ke Nusantara ini, yang mereka adalah ahlul bait Nabi, dzurriyyah keturunan Nabi, sadatul asyraf, para sadah itu sadat jamak dari sayyid, ya, sadat para sayyid, asyraf jamak dari syarif. Makanya para wali zaman dulu itu enggak ada yang disebut habib. Yang zaman dulu tuh yang kurun awal datang ke Nusantara yang menyebarkan Islam, mereka itu sayyid ataupun syarif. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah saja menyertakan ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, dideretkan dengan persaksian Allah. Allah telah bersaksi bersama para malaikat dan orang-orang atau hamba-hamba yang memiliki ilmu bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Maksudnya gitu. Jadi Allah menyertakan para malaikat. Oke lah, malaikat kan memang pesuruhnya Allah. Malaikat kan memang pasukan pelaksananya Allah Ta'ala. Begitu kan? Yang muqarrabun, mereka adalah orang zat atau makhluk yang senantiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Itu para malaikat. Begitu dekat kedudukannya dengan Allah Ta'ala, para malaikat. Tapi Allah juga menyertakan ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu yang luas, disertakan dalam rentetan kalimat ini. Itu menunjukkan, ya di sini nih, fabada Allahu Ta'ala binafsihi, fabada'a, maka memulai siapa Allah Ta'ala binafsihi, dengan zat dirinya sendiri. Allah memulai dengan pribadinya. Wa thanna bimalaikatihi, dan Allah lan ngaping loroaken sapa Allah bimalaikatihi kelawan para malaikate. Wa sallatha bi ahlil ilmi, lan ngaping teloaken sapa Allah bi ahlil ilmi kelawan para ahli ilmu. Allah merentetkan, ya. Wa nahiyaka bihadza, dan lan nyukupi ing sira
bihadza kelawan ikilah ayat qaul Allah taala syarafan ing mulyane ilmu wa fadlan lan utamane ilmu wa jalalatan lan agunge ilmu wa nablan lan luhure ilmu. Dan cukuplah bagimu keterangan ini, firman Allah ini sebagai bentuk bahwa ilmu itu mulia, ilmu itu utama, ilmu itu agung, ilmu itu luhur kedudukannya menurut Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyematkan kata itu bersandingan dengannya. Wa qala Allah taala, lan ngendika sapa Allah taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u wallahu rasul alam bi makna satune sak temen-temene wedi Allah ing Allah taala min ibadihi saking hambane Allah taala, saking piro-piro hambane Allah taala sapa al ulama para ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah, kalau menggunakan kata innama ini menunjukkan seolah tidak ada yang lain. Yang paling takut, yang takut banyak ya, yang takut itu banyak, tapi yang paling takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Dari kalangan hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Wa qala Allah ta'ala, Allah lan mengendikan sapa Allah ta'ala innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyati. Innal ladzina wallahu rasul nabi murri wa ma'ana setune wong amanu kang pada iman sapa alladzina wa amilu dan pada amal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira kebagusan ulaika utawi mengkonon-mengkonon ikulah alladzina amanu wa amilus solihat iku hum utawi ikulah alladzina amanu wa amilus solihat iku khairul bariyati sak bagus-bagusnya makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang paling bagus. Beriman dan beramal soleh, mereka adalah makhluk Allah yang paling bagus. Yang terbaik itu adalah yang beriman dan beramal soleh. Ila qouli ta'ala, sampai firman Allah ta'ala, dzalika liman khasyya rabbah. Dzalika utawi ikulah balasan iku liman kaduwe wong khasyya kang wedi sapa ikulah man rabbahu ing pangeran ikulah man. Ini belajar ngaji ala santri ya. Jadi balasan itu adalah bagi orang, atau kedudukan itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada Allah, takut mengecewakan Allah, takut tidak sesuai, takut membuat Allah murka. Ya, itu khauf, khasyah. Bahkan kalau khasyah itu lebih spesifik. Kalau khauf rasa takut secara umum, tapi kalau khasyah adalah ketakutan disertai keimanan atau dilandasi keimanan kepada Allah. Takut kepada Allah yang dilandasi keimanan, itu khasyah. Kalau khauf itu secara umum takut kepada manusia, takut kepada hewan, takut nggak naik gaji, itu kan takut bangkrut atau semacamnya. Pokoknya banyak ketakutan, itu khauf. Tapi kalau khasyah itu lebih tentang keimanan. Faqtadatil ayatani mohon maaf. Faqtadatil ayatani, maka wis netepaken opo al ayatani ayat loro iku annal ulama'i ing saktuwune ulama iku hum ya ulama alladzina iku wong kabeh yakhshauna kang pada wedi sapa ikulah alladzina Allah ing Allah taala. Dua ayat itu menegaskan gitulah bahwa sesungguhnya ulama adalah orang yang paling takut, memiliki rasa takut kepada Allah taala. Walladzina yakhshawnallaha hum khairul bariyati,
lan utawi pira-pira wong yakhshawna kang pada wedi sapa ikulah alladzina Allah ing Allah taala hum iku menungso hum iku alladzina iku khairul bariyah ya sak bagus-baguse makhluk ciptaan Allah. Mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah atau sebaik-baik pribadi. Ya, khairul bariyah itu sebaik-baik pribadi kalau dibahasakan bahasa Indonesia. Fayuntiju maka dan simpulaken annal ulamaa saktuune ulama iku hum khairul bariyah iku hum sop utawi ikulah ulama gitu loh maksudnya. Hum iku hum utawi ikulah ulama iku khairul bariyati ya sak bagus-bagusnya pribadi. Jadi disimpulkanlah dalam ayat tersebut bahwa sungguhnya ulama adalah sebaik-baik pribadi hamba Allah. Ulama yang tadi yang mengamalkan ilmunya. Wa qala lan wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa nek wong iku yuridi kang ngersakake sapa Allahu Allah taala bihi kelawan ikulah man khairon ing kebagusan ing dadi bagus gitu loh ing dadi bagus yufaqihu maka mahamaken bakal mahamaken sapa Allah taala ing ikulah man fid dini ing dalam urusan agama. Kata Rasulullah, siapa yang terpilih untuk oleh Allah gitu. Siapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang baik, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Jadi orang yang mau ngaji itu orang pilihan sebetulnya. Orang yang istiqomah ngaji itu orang pilihan. Karena dia akan difahamkan oleh Allah. Dan memahami agama tidak bisa dengan hanya hayalan. Tidak bisa. Memahami agama harus ada prosesnya. Karena kata Rasulullah, al-ilmu bitta'allumi. Ilmu itu harus dengan proses belajar mengajar. Umumnya manusia seperti itu. Meskipun ada beberapa ilmu yang memang diberikan hikmahnya oleh Allah untuk hamba-hamba tertentu sebagaimana juga Nabi Allah Khadir alaihi salam. Sehingga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an juga pernah berkata dalam Sahih Bukhari diriwayatkan tentang perkataan sahabat Abu Hurairah bahwa beliau diberikan 2 wadah ilmu. Yang satu wadah sudah aku berikan, sudah aku ajarkan kepada kalian. Sedangkan satu wadah lagi andaikan ku sampaikan kepada kalian akan membuat leherku terpotong oleh kalian. Akan menjadi sebab kalian membunuhku kalau aku sampaikan yang satu macam ilmu ini. Jadi ada ilmu khusus ya. Sehingga seringkali ulama hanya memberikan ilmu-ilmu khusus itu juga kepada murid-murid tertentu yang kadang penyampaiannya tidak diumum di majelisnya tertutup sebagaimana Rasulullah juga bertanya kepada sahabat, apakah ada orang selain kalian? Maksudnya ahlul kitab? Enggak ada ya Rasulullah. Ighliqil bab, kunci pintu. Itu kumpul dengan para sahabat tuh. Irfa'u aidiyakum, angkat tangan kalian. Faqulu ma naqulu, ucapkan apa yang aku ucapkan, ikuti maksudnya. Irfa'u aswatakum, keraskan suara kalian. Aku ucapkan 3 kali, kalian mendengarkan. Lalu kalian ucapkan 3 kali, kalian kemudian aku mendengarkan kalian. Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian diikuti oleh para sahabat. Rasul mengucapkannya sampai 3 kali dan diikuti 3 kali oleh para sahabat. Padahal sahabat itu sudah Islam dan sudah terbiasa mengucapkan zikir la ilaha illallah. Tapi kenapa harus ada momen khusus, cara khusus? Inilah pentingnya talqin dzikir. Pentingnya talqin dzikir. Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, orang yang tidak punya guru mursyid
yang mentalkin zikir tauhid kepadanya, yang membimbingnya secara ruhaniyah, memberikan irsyadat, maka dikhawatirkan saat sakaratul maut dia tidak bisa menghadirkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang tidak punya guru mursyid, nanti saya akan bahas ya. Nanti kan saya bahas. Kalau kemarin malam Jumat yang lalu masih campur bahasannya, tapi nanti akan lebih spesifik lagi di malam Jumat yang akan datang. Insyaallah kita akan bahas secara spesifik tentang kajian tersebut. Tasawuf harus bersyariat. Ya, tasawuf itu harus bersyariat. Dan pentingnya memiliki guru mursyid. Insyaallah kita akan bahas di malam Jumat yang akan datang. Dari kitabnya langsung. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka Allah akan memahamkan dia di dalam agama. Secara umum manusia untuk bisa paham agamanya harus belajar. Karena ada pepatah Arab begini, pepatah Arab mengatakan al-ilmu bil kasbi la bin nasabi. Ilmu itu harus dikasab, dicari, diperjuangkan, diusahakan, bukan karena nasab. Kalaupun nasab bagus tapi nggak mau ngaji ya bodoh, tetap belet be. Ya. Makanya thariqah kita dan keluarga kami secara nasab nyambung ke Rasulullah dan sanad ilmu nyambung ke Rasulullah. Kemudian juga keluarga kami keluarga thariqah, keluarga pengamal thariqah, semuanya mengatakan harus ngaji. Meskipun kita turunan Rasul, keluarga syarif, kemudian kita juga keluarga ulama, keturunan ulama, dan kita pengamal thariqah. Kalau nggak ngaji bisa salah jalannya. Harus ngaji. Dan memalukan itu menjadi sebuah ungkapan di keluarga kami. Aite dek ngaji mangnya rakeun teu bisa ngaji mah tuh cenah keluarga orang mah kudu bisa ngaji. Ya segini tuh saya tuh masih belajar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan wis ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama utawi ulama iku warathatul anbiya. Lafaz ulama iku jam'u alimin. Jadi ulama itu piro-piro wong alim. Jamak dari kata alim, orang yang banyak ilmunya. Jamaknya ulama. Adapun para ulama itu warathatul anbiya'i, adalah pewaris para nabi. Jadi pewaris para nabi itu adalah ulama. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran. Wa hasbuka lan nyukupi ing sira bihadhihi darajati kalawan ikilah derajat apane majdan agunge wa fakhran lan banggane. Wa bihadhihi rutbati dan lan kelawan ikilah derajat martabat apane syarafan mulyane wa dzikron lan sebutan agunge. Wa idza kana la rutbata fauqan nubuwati, lan tatkala ana opo ikulah kelakuan iku la rutbata fauqan nubuwati, iku la rutbata ora nana derajat iku maujud fauqan nubuwati ing dalem sak dhuwurne derajat kenabian, fala syarafa maka ora nana kamulyaan fauqa syarafil warathati litilkar rutbati sak dhuwure kamulyaan kang marisi ikulah derajat ya, atau tingkatan. Kata Rasulullah, ulama itulah pewaris para nabi, dan cukuplah bagimu hasbuka bihadhihi darajati, cukuplah bagimu dengan derajat ini apanya majdan wa fakhran, agungnya seseorang yang menjadi pewaris para nabi, dan juga membanggakan, bisa menjadi kebanggaan hati ketika seseorang menjadi pewaris para nabi. Kita punya anak menjadi ulama, bangga bagi kita.
kita punya turunan, ya, dzurriyyah, semuanya menjadi pewaris para nabi. Kita bangga orang yang sudah meninggal nanti, ya. Leluhur kita yang sudah meninggal bangga kalau keturunan-keturunannya menjadi ulama. Bangga, membanggakan. Doakan saya dan keluarga saya, anak-anak saya seluruhnya, dzurriyyah saya seluruhnya, murid-murid saya, santri-santri saya, pengikut saya semuanya, muhibbin saya menjadi ahli ilmu dan ahli amal soleh, menjadi fuqaha dan wali. Amin. Walinya Allah, ya. Kalau wali murid mah bisa mungkin. Wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikran. Dan cukuplah bagimu dengan kedudukan ini. Rutbat itu kedudukan. Apanya syarafan wa dzikran? Kemuliaannya dan juga sebutan agungnya. Maksudnya apa? Cukuplah bagimu modal sebagai pewaris Nabi ini untuk mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan sebutan yang agung, panggilan yang mulia, sammahatul syekh, sammahatul masyayikh, sammahatul afadil, kan gitu. Kalau ngumpul duduk aja kemudian dipanggilnya juga dengan panggilan-panggilan gitu kan, syekhuna, murabbi ruhina dan semacamnya. Itu panggilan mulia, panggilan mulia. Bahkan seorang murid ketika bercerita memanggil guru, menyebut nama guru, entah di hadapan guru ataupun di belakang guru, di belakang orang alim, selayaknya tidak dengan tanpa menyebut nisbah kemuliaannya. Artinya jangan sampai tuh Abdullah, ya, Abdullah bilang, nah itu tidak sopan. Tapi kita berkata Syekh Abdullah, ya, kayak gitu kan, Ustadzi Abdullah, contoh seperti itu, Ustadz kita, Ustadzku Abdullah, guruku Abdullah, itu kan, atau tuan guru atau apa, itu sebutan agung. Jadi kalau kita juga ingin menjadi mulia dan diagungkan, sebaiknya punya anak dan keturunan yang alim dan mengamalkan ilmu, maka kita akan terbawa mulia juga dan disebut sebagai orang yang luhur derajatnya. Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwati, dan tatkala tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kedudukan kenabian, fala syarafa fawqa syarafil warathati litilka rutbati, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan sebagai seorang pewaris nabi. Gitu. Jadi tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi di atas kemuliaan sebagai pewaris Nabi. Karena kedudukan para Nabi itu di antara makhluknya Allah kedudukan paling tinggi, bahkan di atas para malaikat. Para Nabi itu di atas para malaikat. Dan ketika kedudukan para Nabi adalah kedudukan tertinggi dari seluruh makhluknya Allah, maka di bawahnya ada kedudukan warathatul anbiya, pewaris para Nabi. Maka tidak ada kedudukan yang lebih tinggi di atas kedudukan pewaris para nabi, karena di atasnya adalah para nabi. Pewaris memang bukan nabi, tapi mereka pewaris dari para nabi. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi, lan utawi tujuan ilmu iku al-amalu bihi, ngamalakan ilmu. Tujuan ilmu itu adalah mengamalkan ilmu. Jadi kalau kita belajar tujuannya untuk mengamalkannya. Li'annahu thamratuhu, karena setuone amal iku thamratuhu, buahe ilmu, wa faidatul umri, lan batine umur, wa zadul akhirati, lan sangune akhirat. Kenapa demikian? Karena pengamalan ilmu adalah buahnya ilmu. Kemudian juga keuntungan umur, bati, ya. Bati itu apa? Keuntungan kan? Kemudian wazadul akhirati, dan menjadi bekal akhirat. Faman zafara bihi sa'ida, faman maka utawi sapa nek wong iku zafara kang merkoleh sapa ikulah wong bihi kelawan ikulah ilmu, sa'ida maka bakal bejo sapa ikulah man,
Wa man lan utawi sapa wong iku fatahu pot ikulah mang hu ing ikulah ilmu khasira maka bakal rugi sapa ikulah man. Siapa yang mendapatkan ilmu maka dia akan bagja, bahagia. Wa man fatahu khasira, dan siapa yang meninggalkan, meremehkan, siapa yang meninggalkan, menanggalkan ilmu maka dia akan rugi. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani, lan sak mangsane dzukira den tuturaken indahu ing dalam sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa rajulani wong lanang loro, ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Ahaduhuma utawi salah sewijine saking kang loro iku saking rajulani iku abidun wong kang ahli ibadah, wal akharu lan utawi kang liyane iku alimun wong kang alim. Ketika diceritakan kepada baginda Nabi, dijelaskan disampaikan kepada baginda Nabi tentang dua orang laki-laki, yang satu adalah ahli ibadah, yang satu adalah ahli ilmu. Qala maka baginda Nabi berkata, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum, utawi unggule wong alim ing atase, mulia ing atase wong ahli ibadah, ya iku kafadli kaya dene keutamaane ingsun ala adnakum, mulia ing atase wong kang paling ina ing atase sira kabeh. Jadi kata Rasulullah, keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang yang hanya ahli ibadah saja, maka orang alim itu bagaikan kedudukan aku atau bagaikan kemuliaanku dibandingkan dengan kemuliaan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Antara orang alim dengan orang yang hanya ahli ibadah, orang ahli ibadah seolah-olah seperti di antara umat Rasul yang paling rendah, yang paling lemah, sedangkan orang alim itu seperti kemuliaan Rasulullah SAW secara kemuliaannya, kedudukannya, ya seperti seolah-olah. Itu gambaran yang disampaikan oleh Rasul, begitu mulianya orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang akhlaknya mulia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka man utawi sapana wong iku salaka kang ngambah sapa ikulah man tariqon ing sijine dalan, yatlubu hale nyupre sapa ikulah man fihi ing dalem ikulah dalan tariq ilman ing ilmu, salaka maka bakal ngambahaken sapa Allah taala bi kelawan ikulah man tariqon ing dalan min turukil jannah ing sijine dalan min turukil jannah saking pira-pira dalane swarga. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang melakukan sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan berjalankan dia nanti pada suatu jalan untuk mencapai surganya Allah. Artinya orang yang istiqomah ngaji, dia adalah orang yang mendapatkan tiket mudah untuk masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?